عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surah yang minimal seorang membacanya sehari semalam itu tidak kurang dari 17 kali. Surat itu yang kita kenal dengan nama surah Al-Fatihah. Namun, jamaah yang berbahagia, pernahkah kita mengetahui dengan lebih dalam apa yang terkandung di dalam surah tersebut sehingga dinamakan dengan Ummul Quran, sehingga dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Pada suatu hari diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallait." Pernah aku salat dengan sebuah salat, lalu dipanggil aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku salat, aku tidak memenuhi panggilan Nabi. Qala, selesai salat, fa'ataitu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Apa yang menghalangi kamu tidak datang ketika aku panggil? Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu usalli." Saya sedang salat. Lalu kata Nabi SAW, bukankah Allah telah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita, wahai sahabat, ya wahai orang-orang yang beriman, engkau penuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya ketika memanggil kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, "La u'allimannaka surah fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid." Akan aku ajarkan padamu satu surah yang agung sebelum engkau keluar dari masjid ini. Lalu diambil tangannya Abu Sa'id oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada dia, "Alhamdulillahi rabbil alamin," sampai akhir dari surah. Lalu Nabi mengatakan, "Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu." Ini adalah 7 ayat yang memiliki kemiripan-kemiripan, dan ini adalah Al-Quran yang sangat agung yang diturunkan kepada aku. Surah Al-Fatihah ini, jamaah yang berbahagia, dikenal oleh para sahabat dengan ruqyah, dan ini memiliki kronologis yang sangat indah dan sangat agung. Pada suatu hari diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa beliau itu berada dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba mereka kehabisan bekal. Lalu mereka mampir dalam sebuah kampung, namun penduduk kampung itu tidak ada yang mau memberikan jamuan tamu kepada rombongan Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya dengan berat hati mereka meninggalkan kampung tersebut. Rupanya tidak berapa lama rombongan sahabat meninggalkan kampung itu, dikejar oleh seorang wanita, budak dari mereka, dan mengatakan, "Ya qaum, inna sayyidal hayy," wahai kaum, sesungguhnya tuan daerah yang kalian singgahi tadi, dia berada dalam kondisi disengat oleh binatang yang berbisa. Fahal lakum min raqin? Fahal indakum min raqin? Ada enggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Pengobatan orang-orang zaman dulu itu dengan meruqyah, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ada enggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada. Kami ada yang bisa meruqyah, tetapi dengan syarat kalian buatkan bagi kami jamuan makanan. Kami adalah kaum yang kelaparan. Akhirnya setuju. Ketika datang ke
orang yang disengat binatang berbisa, dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an surah Al-Fatihah. Faka'annama, seakan-akan orang itu lepas min iqal, dari ikatan-ikatan, langsung sembuh dari penyakit yang dia derita tersebut. Akhirnya ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, apa kata Rasul? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Apakah kalian tidak tahu kalau surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Iksimu wadribu li sahma. Bagi daging yang kalian dapatkan dan berikan aku jatah satu bagian. Berarti surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap hari minimal 17 kali adalah sebagai obat, baik orang yang terkena penyakit jasmani ataukah terkena penyakit rohani. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dalam kebanyakan rumah sakit yang ada di negeri-negeri Islam, ada orang-orang yang mereka khusus menjadi orang yang mengobati atau meringankan beban pasien dengan doa-doa dan ruqyah-ruqyah. Barangkali tersembuhkan dengan bacaan-bacaan tersebut. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Al-Fatihah ini juga jamaah yang dimuliakan Allah adalah dua cahaya. Dua cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah. Akhir dari surah Al-Baqarah. Pada suatu hari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, datang Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika itu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras dari atas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke atas, menengadah ke atas. Lalu Nabi mengatakan, hadza babun minas sama. Ini adalah pintu, suara pintu di langit yang terbuka. Dibuka hari ini. Lam yuftah qattu illa al-yaum. Tidak pernah dibuka pintu itu kecuali hari ini, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, fanazala minhu malak. Turun dari pintu langit yang terbuka itu seorang malaikat. Lalu malaikat ini dikatakan oleh Nabi, lam yanzil qat illa al-yaum. Tidak pernah turun ke muka bumi kecuali pada hari ini. Pintu yang di langit itu baru terbuka di hari itu. Dan malaikat yang turun tidak pernah turun kecuali di hari itu. Lalu kata Nabi SAW, abshir binurain utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang Allah berikan padamu yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Pertama adalah surah Al-Fatihah dan yang kedua adalah khawatim surah Al-Baqarah, akhir dari surah Al-Baqarah. Lalu kata malaikat tersebut, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titah. Tidaklah engkau membaca dua surah tersebut, Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah, melainkan Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta dan apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, surah Al-Fatihah ini memiliki kelebihan dengan memiliki beberapa nama yang tidak dimiliki oleh surah yang lain. Dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, sudah kita baca hadisnya tadi. Dinamakan juga dengan Ruqyah, sudah kita baca hadisnya tadi. Dinamakan dengan Fatihah, sudah kita sebutkan dalilnya tadi. Dinamakan juga dengan As-Salah. Dinamakan dengan As-Salah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan As-Salah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku membagi as-salah antara aku dan hambaku. As-salah yang dimaksud dengan ini adalah surah Al-Fatihah. Dan ini memiliki keterkaitan erat dengan adanya salat dengan Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah itu menjadi rukun dari rukun-rukun salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Ubadah Ibnu Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Makanya para ulama menyebutkan surah itu minimal terbaca sehari semalam 17 kali. Faya laha min khasarah.
Betapa banyak kerugian orang-orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah sehari semalam kurang dari 17 kali. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, 10. Salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 4 rakaat. 17 rakaat sebagai bacaan minimal seorang membaca Fatihatul Kitab. Maka sungguh rugi kalau orang mereka hanya membaca 3 di dalam salat maghrib, salat isya entah kemana, salat subuh ketiduran, salat zuhur sibuk, salat asar dalam perjalanan, ataukah maghrib dan isya. Betapa sangat-sangat rugi orang yang dia meninggalkan bacaan-bacaan surah Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat surah Al-Fatihah dari sisi maknanya, terkandung di dalamnya pondasi-pondasi akidah. Ketika Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita dikenalkan oleh Allah bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki segala bentuk pujian, yang mana pujian itu mencakup alam semesta yang itu diasuh dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah ya Rabb, Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Kita, saya, para jamaah dan semua yang ada di alam semesta ini adalah marbub, yang diatur. Siapa yang mengatur? Allah sebagai Ar-Rabb, Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adanya Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah lanjut dalam ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah dalil bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagai bentuk keimanan seorang terhadap akidah al-asma was sifat. Tidak mungkin zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, tetapi Allah memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah engkau kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Lalu di ayat yang ketiga Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan, yang menguasai hari kebangkitan. Tidak ada yang lepas satupun dari hari kebangkitan yang akan Allah tentukan. Lalu Allah menekankan pondasi inti dari Islam, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini adalah intisari dari akidah. Akidah seorang muslim terbingkai dari 4 ayat itu, jamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita diajarkan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan kita, mengatur alam semesta dan memberikan rezeki. Ar-Rahmanir Rahim, kita diajarkan kalau Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kesayangan kita kepada manusia tidak bisa dibandingkan dengan kesayangan Allah kepada hamba-hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di ayat yang keempat adalah konsep dasar di dalam seorang beribadah. Tidak menduakan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Lalu di ayat terakhir dari surah Al-Fatihah kita dijelaskan oleh Allah Ta'ala 2 hal yang menjadi pondasi diterimanya amalan seorang hamba, yang itu dinamakan dengan as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus. Penerimaan amalan adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Orang-orang yang salih dari kalangan nabi-nabi Allah, siddiqun, syuhada dan salihin. Bukan golongan orang yang engkau murkai dan bukan golongan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah orang Yahudi, sedangkan siapa yang mereka sesat? Ulama tafsir juga sepakat yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka berilmu tanpa beramal. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka beramal tidak dengan ilmu. Nah, as-sirat al-mustaqim adalah
jalan yang dibangun di atas ilmu dan amal. Dan itu adalah kaidah dasar diterimanya seorang amalan seorang hamba. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, seorang yang dia mempelajari surah Al-Fatihah dengan lebih dalam, dia akan memahami bahwa benar surah Al-Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Kitab karena inti dari Al-Quranul Karim ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadikan Al-Fatihah ini sebagai bacaan-bacaan kita setiap hari, sebagai ruqyah kepada orang yang sakit, sekaligus sebagai wirid dalam sehari semalam minimal 17 kali. Jangan sampai kurang dari 17 kali. Jangan sampai kurang dari 17 kali untuk kita baca di dalam solat-solat 5 waktu kita. Apakah kita sebagai seorang imam ataukah kita solat sendirian, dan ketika kita sebagai seorang makmum menurut pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat para ulama. Baik, demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan para jamaah semuanya, dan kami cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.